Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan ngebahas tentang kerjasama antar bangsa, di mana ini merupakan salah satu proyek UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Ujang Jamaluddin, MSI MPD. Perkenalkan, nama saya Nurwahyuni Ainul Ali Muslimin dengan NIM 101210041 dari kelas A. Nah, sama-sama kita ketahui teman-teman bahwasanya di era globalisasi ini hampir setiap negara melakukan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antar suatu negara dengan negara yang lain melalui kesepakatan untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama antar negara juga bermacam-macam, teman-teman. Mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, dan lain-lainnya. Nah, kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Dengan demikian, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Bongkar muatan sebagai wujud nyata adanya perdagangan internasional. Nah, setiap negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Oleh karena itu, perlu melakukan kerjasama ekonomi antar negara. Kegiatan ini tentunya berfungsi untuk menyebarluaskan hasil produksi suatu negara ke negara yang lain, demikian sebaliknya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan ngebahas 6 pokok kerjasama internasional. Yang pertama, apa definisi kerjasama internasional? Nah, mungkin teman-teman belum ada yang tahu apa sih itu kerjasama internasional. Nah, yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab kerjasama internasional? Yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk kerjasama internasional? Yang keempat, apa saja kerjasama internasional di mana Indonesia memiliki andil besar di dalamnya? Yang kelima, apa saja sih kerjasama internasional yang pernah dilakukan oleh negara Indonesia? Dan yang keenam, apa saja dampak kerjasama internasional bagi perekonomian Indonesia? Apa sih kerjasama internasional? Jadi, kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, semuanya berpedoman pada politik luar negerinya masing-masing. Nah, berdasarkan pengertian kerjasama, maka setiap negara mengadakan kerjasama dengan negara lain pastinya mempunyai suatu tujuan. Nah, adapun tujuan-tujuannya yaitu yang pertama membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan dan kelaparan, membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan di bidang ekonomi, memajukan perdagangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, meningkatkan dan mempererat tali persahabatan antar bangsa di dunia. Selain itu juga, kerjasama antar negara memiliki fungsi yaitu memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk pertukaran hasil produksi serta memperlancar sistem pembayaran antar negara, menciptakan kerjasama secara timbal balik antar negara melalui perjanjian ataupun melalui badan atau organisasi internasional dan nasional. Nah, kita melangkah ke faktor-faktor penyebab adanya kerjasama. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Dan yang kedua, kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan.
Kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda-beda, baik dari segi jenis ataupun jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, dan ada negara lain yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Contohnya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku itu sangat besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara-negara yang kaya akan bahan baku industri dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi. Dan yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah di antara satu negara dengan negara yang lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya nih, di Indonesia, beberapa negara lain yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara seperti Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperolehnya dari negara-negara tropis, contohnya dari negara Indonesia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara satu negara dengan negara lain itu tidak sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Barat, dan Jerman memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding negara-negara berkembang seperti Afrika dan sebagian Asia. Ada beberapa negara tersebut, negara-negara berkembang dapat juga melakukan kerjasama dengan negara-negara maju. Dengan demikian, negara-negara berkembang itu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dan yang keempat, adanya perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antar suatu wilayah dengan negara lain dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik atau ketegangan perlunya adanya kerjasama, sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya nih, negara seperti Hong Kong yang memisahkan diri dari RRC yang berideologi komunis memerlukan kerjasama dalam bidang politik dengan negara yang berideologi liberal seperti Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan agar masalah-masalah yang timbul dapat terselesaikan di meja perundingan. Nah, kita melangkah ke faktor yang kedua, kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Yaitu yang pertama, adanya kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorongnya terjadinya kerjasama antar negara. Misalnya nih, beberapa negara penghasil minyak bumi akan membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Dan yang kedua, adanya kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Dan yang ketiga, kesamaan ideologi. Bagaimana bentuk kerjasama internasional? Berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terbagi dalam 4 macam. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat membantu satu sama lain. Kerjasama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra. Contohnya nih, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan Indonesia dan sebagainya regional.
Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi ini melibatkan banyak negara yang tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Yang keempat, kerjasama ekonomi multilateral regional. Organisasi multilateral regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa kawasan tertentu. Nah, kalau tadi berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan pada bidangnya. Itu kerjasama dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ada 3. Kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang sosial, kerjasama di bidang pertahanan atau politik. Nah, selanjutnya kerjasama internasional, di mana Indonesia berperan di dalamnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kerjasama internasional di mana Indonesia berperan di dalamnya. Nah, selanjutnya kerjasama internasional di mana Indonesia berperan di dalamnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB, ASEAN Pacific Economic Cooperation, Organisasi Kerjasama Islam, The Group of 20, ada Association of Southeast Asian National atau ASEAN. Dampak kerjasama ekonomi antar negara bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia yaitu meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa negara, dan memperkuat posisi perdagangan semakin kuat. Dan dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia yaitu adanya ketergantungan dengan negara lain, investasi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kerjasama internasional itu penting untuk mempererat hubungan suatu negara dengan negara yang lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Nah, ada pun catatan kesimpulan yang dapat kita ambil pada video pembelajaran ini juga yaitu bahwasanya faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara diantaranya adalah karena adanya perbedaan dan kesamaan. Perbedaan meliputi perbedaan sumber daya alam, iklim dan kesuburan tanah, ilmu pengetahuan dan teknologi, ideologi, sementara karena kesamaan meliputi daya alam, sumber, keadaan wilayah atau kondisi geografis, ideologi, agama. Nah, bentuk kerjasama internasional dibagi menjadi beberapa macam. Yang dibahas tadi pada awal pembelajaran, kerjasama internasional dilihat dari bentuknya, dibagi menjadi kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral, internasional, kerjasama ekonomi multilateral regional. Sementara dilihat dari bidangnya, dibagi menjadi kerjasama bidang ekonomi, kerjasama bidang sosial, kerjasama bidang pertahanan atau politik. Nah, adapun badan-badan kerjasama antar negara di bidang ekonomi meliputi ASEAN, AFTA, APEC, EU, EFTA untuk wilayah regional, sementara untuk wilayah yang lebih luas atau multilateral meliputi IMF, IBRID, dan banyak lainnya. Kerjasama internasional di mana negara Indonesia ikut aktif di dalamnya meliputi ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, kerjasama internasional yang pernah dilakukan oleh negara Indonesia adalah dengan negara seperti Australia, Suriname, Gambia, Tanzania, dan banyak lainnya. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia adalah untuk meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi,
meningkatkan investasi, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan. Sementara dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia adalah ketergantungan dengan negara lain. Investasi asing terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia mendorong masyarakat hidup konsumtif. Nah, kepada pemerintah, kerjasama internasional dengan berbagai negara di seluruh dunia harus selalu ditingkatkan. Karena itu, juga bisa meningkatkan perekonomian negara serta kerataan dengan berbagai negara lain. Nah, berdasarkan analisis nih, meskipun kerjasama antar negara juga menguntungkan, namun di sisi lain kerjasama tersebut juga ada kelemahan yang bisa merugikan. Jadi, setiap kerjasama internasional haruslah difikirkan dahulu dan dikaji lebih dalam untuk melakukan kerjasama antar negara. Nah, teman-teman, kita ini kan merupakan generasi penerus bangsa nih. Kita harus rajin belajar dan terus belajar agar nantinya dapat mengubah negara kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tentunya menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lainnya. Nah, segitu saja video pembelajaran kali ini. Mungkin itulah tadi pembelajaran tentang kerjasama antar bangsa atau kerjasama internasional. Teman-teman sudah paham tentang apa sih itu kerjasama internasional dan pentingnya kerjasama internasional bagi seluruh negara atau seluruh bangsa. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.